Kita semua ada 115, Pak. 115 yang produktif ya. Iya. Ada yang standby, ada sekitar 5 kolom. Total sih hampir 120, Pak. 50 ton, Pak. 50 ton. Tapi dibagi 3 bulan Iya. panennya. Berarti sekitar 15 ton, Pak. 15 ton. Iya, per bulan. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam Jaga Tani. Perkenalkan, nama saya Dedi dari Bogor aslinya. Saya budidaya ikan dengan sistem bioflok. Ikannya ini kalau orang bilang nih ikan nila, Pak. Ikan nila. Iya, ikan nila. Ada yang merah, ada yang hitam, Pak. Nah, ada yang merah dan ada yang hitam. Iya. Perbedaannya apa tuh, Pak? Selain dari warna. Perbedaannya dia kalau yang hitam itu lebih cepat, Pak, pertumbuhannya, Pak. Oke. Iya, tapi tergantung strainnya juga ya. Dia ada yang ada yang Black Prima, ada yang Black Nil, ada Nirwana. Jadi tiap-tiap daerah itu punya keunggulan masing-masing. Setiap jenis berbeda keunggulannya. Berbeda. Berbeda. Iya, karena itu kan ada ahli genetiknya lah, Pak, yang menyilangkan keunggulan-keunggulan ikan itu. Oke. Kenapa ikan nila sekarang? Ikan nila itu karena sekarang posisi nomor 2, Pak, setelah gurame, Pak, untuk air tawar. Oke. Iya. Jadi yang kita pilih itu yang harganya masih layak. Bioflok itu semua rekayasa, Pak. Rekayasa dalam arti kita bisa rekayasa tempat hidup ikannya di tempat yang kita inginkan. Misal kayak daerah kita ini, kita penyangga ibu kota nih, Pak. Kita dekat sama Jakarta, dekat sama Tangerang Kabupaten, Tangsel. Jadi produk kita ini akan mudah dipasarkannya. Keunggulannya ya karena lokasi budidayanya dekat sama market, biaya operasional kita jadi murah, Pak. Oh, karena Jaraknya lebih murah, ya. Jadi orang butuh 50 kilo, 100 kilo, dia bisa ke tempat kita. Langsung. Tapi kalau dia 50 kilo, 100 kilo ambilnya ke perairan umum kayak Cirata, Jatiluhur kan mahal, Pak, ongkosnya. Gitu. Tapi Jadi dari segi listrik nggak boros? kalau listrik kan kita bisa tekan, Pak. Nanti HPP-nya bukan dari listrik yang kita tekan, dari tenaga kerja, dari bibit, dari pakan. Nah, itu semua kita bisa tekan. Kita semua ada 115, Pak. 115 yang produktif ya. Iya. Ada yang standby, ada sekitar 5 kolom. Total sih hampir 120, Pak. Kalau marginnya kan gini, Mas. Jadi HPP kita dikurangi biaya jual ikan kita. Berapa ikan kita yang bisa kita jual ini? Contoh sederhananya, misalnya kita budidaya kita HPP-nya 20.000 katakanlah. Oke. Kalau kita bisa jual ikannya 25.000, berarti kan udah ada selisih margin 5.000. Dengan catatan ya ikannya tidak mati ya, tidak mati, pertumbuhannya oke. Jadi seperti itu. Jadi kita kalkulasi dari beberapa kolom, mungkin ada yang SR-nya bagus, ada yang nggak bagus. Jadi kita hasil akhirnya tetap di tiap bulan, berapa ikan kita yang keluar, berapa ton, kemudian dikalikan dengan laba bersihnya berapa per kilo ya. Memang tidak sesuai dengan permodalan yang kita keluarkan, karena ini kan investasinya itu ya agak besar. Jangka panjang juga, Pak. Jangka panjang, Pak. Jangka panjang ya. Karena produk kita ini kan dimakan orang, Pak. Betul. Jadi memang semua pasti akan berkelanjutan. Oh, kalau kita dari larva mulainya, Pak. Wow.
Iya, dari burayak ya. Dia baru menetas dari mulut ikannya itu, dari indukannya itu sekitar 3-4 hari kita udah ambil. Kita ambilnya juga dari tempat terpercaya. Kalau udah Subang itu kita ambil dari Pak Ipei atau dari CPP ya. Nah, itu bibitnya PT. Gitu, Pak. Jadi umur setelah lepas dari mulut indukan dia udah bisa kita budidaya, Pak. Cara menghitungnya bagaimana, Pak? Kalau hitung sampling, Pak. Kita sampling, jadi di 1 sendok itu ada berapa isinya, dihitung pertama, nah selebihnya tinggal sendok aja. Plus minus lah itu nanti. Persiapan pertama kita isi, kalau larva kita isi setengah, Pak. Karena dia nggak terlalu butuh penuh ya. Terus dia juga butuh udara yang hangat. Kalau dingin itu rawan kena penyakit ya. Setelah air kita isi setengah, kita kasih dia garam, Pak. Garam. Iya, garam. Oh, garam biasa, garam kerosok. Iya, akuarium itu ya. Iya, itu untuk salinitas air sama ya dia juga sebagai antibiotik alami, Pak. Karena sifatnya kan air laut ya. Iya. Terus kemudian kita kasih kapur, Pak. Kapur. Bisa dolomit boleh, mau omya boleh, CaCO itu. Dolomit bukannya buat tanaman, Pak? Iya, bisa buat tanaman, bisa buat air, Pak. Oh, karena dia sifatnya kan batuan alam. Oke. Jadi ini untuk naikin pH air kalau pH-nya belum bagus. Karena standar hidup ikan itu di pH yang 6 sampai 8, Pak. 6 sampai 8. Iya, dia kalau terlalu asam dia nggak bisa juga. Full pellet, Pak. Full pellet. Karena bioplok ini kita nggak bisa pakai alternatif, Pak. Karena alternatif itu otomatis kita budidaya kita menjadi lebih lama. Sementara kita harus kejar-kejaran dengan listrik dan biaya karyawan kita, Pak. Kolom ini yang zona 1 ini diameter 5, Pak. Size 5 ya? Iya, diameter 5. Jadi kalau kita mau bikin ini kita butuh lahan 5 meter lah. Oke. Karena bentuknya lingkaran dia. Tergantung erasi, Pak. Tergantung erasi Bapak. Kalau erasinya seperti ini, 25-30 LPM, Bapak bisa tebar di 100 ekor per meter kubik. Artinya kali 5 ya? Ini 20 kubik, Pak, kalau penuh. 20 kubik. Berarti ini bisa 2000 ekor. Itu standar yang udah banyak teman-teman kita lakukan penelitian di produksi dengan kapasitas itu oke, Pak, pertumbuhannya. Artinya ikan nggak terlalu sempit. Iya. Nggak terlalu ini juga. Itu udah termasuk tebar padat belum sih, Pak? Gitu? Kalau secara konvensional pembandingnya ya padat, Pak. Padat ya? Padat, 5 kali lipat dari konvensional. Kalau konvensional itu per kubik 20 ekor. 20 ekor. Iya. Lebih ini lagi. Iya, ini udah 5 kali lipatnya, Pak. Iya, 5 kali lipat. Iya. Iya, kalau pesan buat anak-anak muda milenial itu sekarang, kalau dulu mungkin stigmanya beternak ikan itu kotor, Pak. Karena harus main di lumpur, kalau hujan dia harus pantau kolam-kolamnya, takut banjir. Sekarang udah lebih modern ya. Jadi kita dengan kecanggihan teknologi bioplok ini, saya sih berharap milenial udah mulai mau mencoba, ya gitu, Pak. Target kita itu, Pak, per kubik air itu 25 kilo per kubik air. Kapasitas air kita ini ada sekitar 2000 kubik, Pak. 2000 kubik air. Jadi sekitar 50 ton, Pak. Tapi dibagi 3 bulan panennya. Berarti sekitar 15 ton, Pak. Iya, per bulan. Harapan ke depannya ya mungkin pemerintah bantu kita lah sebagai petani-petani ini, karena ya kita juga kan ikut menciptakan lapangan kerja untuk wilayah sekitar gitu. Mungkin ya dengan bantuan dana atau apa kan, pinjaman yang dipermudah gitu. Jadi kita bisa mengembangkan, Pak. Mungkin ke depan ikan-ikan kita juga bisa masuk pasar ekspor kan. Entah itu pilet atau frozen, ya itu bisa terjadi, Pak.
Setidaknya kayak ada semacam subsidi pakan juga. Ya, betul Pak. Pak. Itu sangat membantu banget ya. Iya membantu Pak. Mahal banget sih pakan ikan sekarang. Iya. Memang itu yang jadi kendala utama kita itu pakan Pak. Iya. Pakannya luar biasa sekarang mahal. Kita bisa jadi konsultan Pak. Misalkan ada teman-teman yang tertarik tapi nggak tahu ilmunya, nol sama sekali, kita bisa buatkan dari nol sampai jadi Pak. Bahkan kalau nanti kesulitan utama pemula itu marketnya Pak. Kalau dia nanti belum ada marketnya, kita bisa bantu. Cuma ada syaratnya Pak, areanya nggak bisa jauh dari tempat kita. Gitu. Harus radiusnya mungkin 5 sampai 20 km aja. Kalau luar kota saya belum bisa Pak. Iya, karena sulit ya. Jadi Iya. monitoring di sininya. Iya, biaya operasionalnya tinggi Pak. Oke. Kalau bahan bakunya apa aja sih Pak biasanya yang umum digunakan bioflok itu? Kalau bahan baku bioflok ya paling probiotik Pak, sama molase. Oke. Iya, itu yang paling awam itu Pak. Paling banyak dijumpai itu ya itu. Biaya satu kolam ini kalau kita beli di produsennya bentuknya full set ya, udah dapat wire mesh, dapat ini karpet, dapat ini itu sekitar 3 jutaan Pak. Itu belum pasang ya, belum sama biaya pasang. Instalasi juga belum? Belum, mesin aerasi juga belum. Ini hanya baru wadahnya saja. Nah, untuk pemasangan ini bata merah sekitar 300, terus mungkin jasa tukangnya ya bisa 1 jutaan lah habis kalau di plur ya. Iya. Berarti udah 4 juta. 4 juta sama instalasi ini, Pak. Pipa dan selang, uniring ya. Oke. Sama mesin aerasi, Pak. Mungkin bisa 7,5 juta. Satu kolam. Iya, kalau untuk skala sedikit. Iya. Tapi kalau skala banyak bisa beli mesin yang besar, Pak. Oh. Satu mesin bisa cover untuk berapa kolam Berapa ya. kolam? Iya. Ya, 10 kolam misalnya. Oh, Iya, gitu, Pak. Jadi lebih murah, Pak. Kalau banyak itu lebih murah. Bisa hubungi saya, Pak. Nomor teleponnya 0821 24 69 6240. Dedi, Pak. Nah, kalau di Instagram atau apa? Instagram ada, Facebook ada, Pak. Nanti linknya saya kasih, Pak. Namanya apa, Pak? Nah, kalau Facebooknya nama saya Dedi Jenden, Pak. Orang Di taunya. Instagram? Sama, Pak.